Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan satu materi mengenai pengantar rekayasa produktivitas. Ketika kita mempelajari sesuatu, maka kita akan menentukan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari sesuatu, maka kita harus tahu tujuan apa yang akan kita capai ketika kita mempelajari sesuatu. Maka ketika kita belajar tentang konsep pengenalan tentang rekayasa produktivitas, tujuan dari kita mempelajari adalah untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan membangun mindset atau serta awareness kepada orang yang sedang mempelajari tentang rekayasa produktivitas. Jadi, kita ingin membangun sebuah pemahaman mengenai rekayasa produktivitas itu yang seperti apa. Kemudian kita coba memperluas wawasan kita memperluas pemahaman kita, cara pandang kita terhadap sesuatu dari sudut pandang pengetahuan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian dari sebuah kerangka kerja, kerangka belajar yang diperoleh dari pengetahuan rekayasa produktivitas tersebut, kemudian kita akan membangun sebuah mindset. Mindset itu adalah cara berpikir kita dengan menggunakan konsep-konsep rekayasa produktivitas. Dan yang terakhir adalah kemudian kita memberikan perhatian bahwa rekayasa produktivitas tersebut merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu ada, dan sesuatu yang perlu diimplementasikan. Sehingga kita nanti akan memahami apa sih pentingnya usaha peningkatan produktivitas itu dan apa dampaknya terhadap organisasi secara keseluruhan. Dan ketika kita mempelajari sesuatu, dalam konteks ini kita belajar tentang rekayasa produktivitas, kita coba akan membangun kompetensi bagaimana sebuah rekayasa produktivitas itu diimplementasikan dengan menggunakan konsep productivity engineering dan management. Jadi kita coba akan bagaimana sebuah produktivitas itu kita rekayasa, kita coba lakukan sebuah rekayasa, dan bagaimana pengelolaan sebuah produktivitas. Sekarang kita lihat bahwa di dalam kita ingin membangun sebuah produktivitas, maka terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah skill set, yang kedua adalah tool set, dan yang terakhir adalah mindset. Skill set, tool set, dan mindset bahwa produktivitas itu pada berbagai bidang adalah sebuah satu kesatuan dari skill set, tool set, dan mindset. Jadi sebuah produktivitas itu melibatkan 3 hal tersebut. Sebagai contoh adalah seperti ini. Di gambar ini kita ditunjukkan ada seorang tukang kayu. Kita lihat ketika tukang kayu melakukan suatu pekerjaan, maka apa saja elemen-elemen yang terlibat di dalamnya. Kita membagi elemen-elemen menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah tools, dan yang terakhir adalah mindset. Kita lihat dari lingkungan pekerjaan seorang carpenter atau seorang tukang, bahwa di situ melibatkan keahlian dari si tukang tadi untuk kemudian dia mengolah sesuatu, baik itu dari bahan kayu atau bahan yang lain, kemudian diubah menjadi bentuk yang berbeda, bentuk yang lebih memberikan nilai manfaat. Yang kedua, kita juga melihat di sekitar orang tersebut, di sekitar pekerjaan tersebut, ada peralatan-peralatan. Sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu, merubah kayu menjadi suatu bentuk yang lain, maka kita butuh peralatan. Kita tidak bisa kemudian merubah bahan baku tadi menjadi sesuatu yang lebih memiliki nilai tanpa melibatkan yang namanya tools. Sehingga di sini peran tools adalah membantu skill untuk kemudian skill tadi itu bisa diimplementasikan. Dan yang terakhir adalah kita lihat di situ aktornya adalah seorang carpenter. Carpenter, dia yang memiliki skill,
dan dia yang menggunakan tool. Di mana ketika seseorang itu menggunakan keahlian dan tools, itu tergantung pada pola pikirnya. Apakah dia dengan ketersediaan tool dan skill yang dia miliki, kemudian dia bisa memanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, maka di situ peran dari mindset. Sehingga seorang carpenter atau tukang yang baik, maka dia bukan hanya ahli, tetapi dia juga bisa memanfaatkan tools yang tersedia. Selain itu, dia juga memiliki pola pikir yang bagus, pola pikir kreatif, inovatif, sehingga kemudian menjadilah sebuah satu kesatuan yang lengkap untuk menciptakan sebuah produk yang lebih baik. Istilahnya adalah produk yang inovatif. Jadi sebuah produk yang inovatif itu dihasilkan dari kombinasi ketiga elemen tersebut. Seorang master carpenter tidak dapat menyelesaikan banyak pekerjaan tanpa dia menggunakan tools. Jadi peran tools adalah membantu skill. Boleh jadi dengan skill saja seseorang itu bisa menyelesaikan satu pekerjaan. Tapi dengan hadirnya tools, maka pekerjaan tadi bisa menjadi lebih cepat, lebih rapi, lebih bersih, dan seterusnya. Sebuah tool atau sekepok tools tanpa adanya skill yang akan menggunakan tools-tools tadi, maka kita tidak bisa membangun sebuah rumah. Maksudnya adalah bahwa tools tadi itu adalah sifatnya pasif. Tools tadi bisa menjadi aktif jika dikombinasikan dengan yang namanya skill. Jadi skill yang bagus itu nanti akan bisa memanfaatkan tools-tools yang tersedia, dan di mana tools tadi tidak akan memiliki makna atau dia tidak bisa berperan aktif ketika tidak ada yang namanya skill. Dan jika seorang tukang kayu yang memiliki keahlian dibantu dengan peralatan yang hebat, peralatannya memadai, maka ketika dia bangun tidur pada suatu pagi, dia merasa bahwa dia tidak menjadi seorang carpenter, dia tidak menjadi seorang tukang kayu, dan dia bekerja untuk melayani ayahnya, dan dia tidak memiliki pola pikir untuk menjadi produktif sebagai seorang carpenter dalam jangka panjang. Jadi awalnya ada seorang tukang kayu yang kemudian dalam pekerjaannya dia bercita-cita untuk menjadi tukang kayu yang sukses. Tapi dia hanya mengerjakan suatu pekerjaan tadi ya karena dia ingin menyenangkan hati ayahnya. Di sini yang berperan adalah bukannya dia tidak punya skill, dia punya skill, dia juga punya peralatan, tapi masalahnya adalah bahwa ketika dia melakukan suatu pekerjaan, dia melakukan pekerjaan karena sesuatu yang boleh jadi kurang tepat. Alasan ketika dia melakukan pekerjaan tadi menjadi kurang tepat. Nah, di sini niat itu menjadi penting. Niat itu adalah menjadi wujud dari sebuah pola pikir atau mindset. Maka mindset yang baik bahwa dia berniat untuk membangun sesuatu yang lebih baik itu nanti menjadi fondasi menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi di sini ada 3 komponen produktivitas yang saling berinteraksi, yang saling berhubungan, saling mendukung, dan bisa merubah atau memperbaiki satu dengan yang lainnya. Jadi ketika masing-masing berdiri sendiri, maka
tidak bisa menghasilkan satu produk yang lebih baik. Jadi sebuah peralatan yang bagus akan membutuhkan keahlian yang baru dan pola pikir yang baru. Jadi ketika dihadirkan satu peralatan-peralatan yang baru, tentu saja skill-nya juga harus baru. Ketika datang sesuatu yang baru, maka komponen yang lain juga perlu menyesuaikan dengan keterbaruannya tadi. Dengan kelebihan dari peralatan akan meningkatkan kemampuan dari si carpenter, si tukang kayu tadi, dan pola pikirnya akan menghasilkan atau meningkatkan produktivitas. Skill yang baru dan teknik itu akan terjadi dan digunakan pada peralatan yang baru. Jadi ketika kita mendapati peralatan yang baru, maka kita juga akan menyesuaikan skill yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan peralatan tadi. Jadi ketika kita mengadopsi sebuah peralatan, maka kita perlu ingat bahwa ketika kita adopsi suatu peralatan yang baru, misalnya dalam sebuah organisasi kita mengadaptasi sebuah sistem dari perusahaan yang lain atau organisasi yang lain, maka tidak menjamin bahwa sistem tadi, bahwa tools yang digunakan oleh orang lain tadi itu akan langsung bisa beroperasi dengan baik tanpa adanya kemampuan untuk menggunakan tools tadi. Jadi skill-nya juga perlu disesuaikan, di-upgrade, diperbaiki, ditingkatkan. Dan termasuk juga agar skill-nya bisa meningkat, maka dibutuhkan satu pola pikir yang terbuka bahwa mempelajari sebuah tools yang baru atau mempelajari sebuah skill yang baru itu adalah sebuah bagian dari kemudian kita menjadi lebih baik atau kita menjadi lebih produktif. Jadi konsekuensi dari implementasi atau mengadopsi sebuah tools, maka kita otomatis akan mempelajari sesuatu yang baru. Nah, mindset ini juga menjadi bagian yang akan mengembangkan proses dan otomasi. Jadi dengan mindset yang positif, mindset yang baik, maka kita akan kemudian bisa memperbaiki banyak hal, termasuk di dalamnya adalah proses dan otomasi. Dan kalau kita bicara tentang proses, kita bicara tentang skill, karena skill tadi yang digunakan untuk melakukan sebuah proses. Sedangkan otomasi merupakan hubungannya dengan peralatan. Jadi di sini mindset berhubungan dengan proses dan otomasi. Jadi tidak lepas dari tiga hal tadi, mindset, kemudian skill, dan juga adanya tools. Atau di awal kita sebut sebagai mindset, kemudian ada yang namanya skill, dan ada yang namanya tools. Jadi ketika kita mempelajari produktivitas, maka kita perlu ingat bahwa di dalam produktivitas itu ada tiga hal. Ada tiga hal yang perlu kita cermati, yaitu skill-nya, kemudian mindset-nya, dan ada toolset-nya. Ingat-ingat ketika kita bicara tentang productivity, satu hal yang bisa mengingatkan kita mengenai tiga komponen tadi adalah seorang carpenter atau tukang kayu yang kita jadikan sebagai contoh di dalam mempelajari dan di dalam pengantar produktivitas. Kita melanjutkan berbicara tentang mindset. Tadi
ada mindset. Mindset seperti apa sih yang sebetulnya diharapkan? Tadi kan kita bicara tentang produktivitas, salah satu komponennya adalah mindset. Nah, sekarang kita lihat mindset kita kelompokkan menjadi dua bagian besar. Boleh jadi di dalam konteks yang lain, ketika kita ingin mendetailkan, mindset itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, bagian yang lebih detail di dalamnya. Nah, dalam konteks ini kita bagi menjadi dua besar. Ingat ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, penyelesaian masalah itu nanti akan bisa kita selesaikan secara sederhana dengan cara langkah pertama adalah membagi atau mengelompokkan karakteristik dari permasalahan yang sama, kita kelompokkan menjadi satu bagian, dan permasalahan dengan karakteristik yang lain itu kita kelompokkan menjadi kelompok tersendiri. Nah, di sini kita bagi menjadi dua pola pikir. Yang pertama adalah growth mindset. Yang kedua adalah fixed mindset. Apa yang dimaksud dengan growth mindset? Orang yang berpikir growth mindset bahwa kegagalan itu adalah sebuah kesempatan untuk tumbuh. Nah, jadi ciri-ciri orang yang memiliki mindset growth, mindset untuk tumbuh adalah ketika dia mengalami suatu kegagalan, maka dia beranggapan bahwa ini adalah saatnya untuk bertumbuh, karena ketika gagal kita akan belajar sehingga kita nanti akan menjadi berkembang. Di sisi yang lain ada orang yang fixed mindset. Fix itu kan artinya tetap. Jadi mindsetnya itu tidak berubah. Di mana mindset yang fix tadi itu berpikir bahwa kegagalan adalah batas dari kemampuan saya. Jadi kita lihat pada satu kondisi yang sama, orang yang growth mindset dia akan berpikir bahwa di sini ada opportunity, sedangkan fixed mindset berpikir bahwa di sini ada batasan. Nah, kita tinggal memilih, kita akan memfokuskan pada pengembangan atau kita akan memfokuskan pada batasan. Kemudian ciri yang lain adalah saya dapat mempelajari untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan itu kita bisa belajar. Sedangkan orang yang punya sifat fixed mindset beranggapan bahwa saya tidak sebagus orang lain. Dan ini bukan saya ketika saya ingin kemudian berubah. Kemudian orang yang growth mindset itu berpikir juga bahwa tantangan itu akan membantu dia, orang yang berpikir growth tadi, untuk tumbuh. Bahwa tantangan itu adalah sesuatu yang akan membuat kita menjadi lebih tumbuh. Sedangkan orang yang fixed mindset, saya itu bukan orang yang bagus dan kemampuan saya itu tidak akan berubah. Jadi orang yang fixed mindset itu dia sudah froze. Jadi dia sudah membeku. Dia berkata bahwa saya tidak menyukai sebuah tantangan. Jadi orang-orang yang sudah di zona nyaman, boleh jadi dia adalah orang-orang yang tidak menyukai sebuah tantangan. Dan beberapa hal lain yang menjadi domain dari pemikiran dari growth dan fixed mindset. Konsep berikutnya yang akan kita pelajari sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai rekayasa produktivitas, ada prinsip yang namanya continuous improvement using 80-20 principle. Jadi ada prinsip-prinsip 80-20. Apa sih prinsip 80-20?
kita lihat bahwa ada input dan ada output, bahwa setiap input itu akan menghasilkan output. Kita lihat di sini menariknya adalah ada input 80% nilai dari sebuah project atau nilai dari segala sesuatu apapun itu ternyata dihasilkan dari 20 aktivitas yang kita kerjakan secara keseluruhan. Dan demikian juga bahwa 80% defect dapat dihilangkan dengan memperbaiki 20% daripada yang terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita fokus pada 20% yang akan menghasilkan 80 nilai dari sebuah project, maka kita akan mengalokasikan aktivitas kita itu lebih banyak pada yang 20%. 20/80 juga berlaku untuk output yang dihasilkan dari sebuah input. Apapun itu inputnya, apapun itu outputnya. Misalnya ketika kita bicara tentang minimarket, maka di situ inputnya adalah barang-barang. Dari 100% total kuantitas barang yang dijual di sana, kalau kita hitung profit yang dihasilkan itu tidak semua barang akan memberikan profit secara keseluruhan, tetapi berdasarkan pengalaman dan studi-studi sebelumnya bahwa ternyata 80% pendapatan itu diperoleh dari 20% saja barang-barang yang kita jual. Artinya apa? Customer-customer kita itu sebagian besar membeli barang dari tempat kita itu adalah 20%. 20% bagian dari barang yang kita simpan. Oke. Jadi 80% nilai yang kita buat dari 20, kita bisa membangun sebuah nilai atau kita bisa mendapatkan nilai dari 20% pegawai. Apa yang harus kita lakukan terhadap 20% pegawai tadi? Kita empower pegawai-pegawai tadi. Jadi ingatlah bahwa di dalam sebuah organisasi boleh jadi kita memiliki 100 pekerja, tapi kita akan mendapati 20% 20 dari 100 pekerja yang kita miliki, 20% adalah orang-orang yang bisa memberikan hasil 80% dari nilai perusahaan. Maka orang-orang tadi perlu kita empower, kita beri kekuasaan lebih agar orang-orang tadi itu akan mengenerate income lebih banyak. Kita juga melihat bahwa pendapatan kita itu ternyata diperoleh dari 20% customer yang datang ke tempat kita. Kalau kita lihat berarti perhatian kita itu juga kepada 20 customer itu akan kita perhatikan lebih, sedangkan customer yang lain kita akan jadikan sebagai customer biasa. Karena customer yang biasa ini nanti yang akan mengakumulasi menjadi 100%. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan yang kita peroleh itu diperoleh dari 20% project. Sehingga Anda bisa mempertahankan atau meningkatkan kualitas dari project-project pada bidang tersebut. Pada prinsipnya adalah bahwa 20% yang akan berdampak 80% itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan.
bukan berarti kemudian yang 80% aktivitas lain yang hanya memberikan 20% kontribusi, bukan berarti kemudian kita lepas, karena ketika kita lepas yang 80%, dari 100 barang kita kemudian tidak menjual yang 80, berarti 100% kita dari 20. Berarti progresif atau keuntungan kita akan diperoleh 20% dari 20 item, sehingga kita dapati 4 item yang akan memiliki kontribusi terhadap 80% pendapatan kita misalnya. Oleh karena itu, ketika kita mengelola 100 barang, bukan dengan cara kemudian kita menghilangkan barang-barang sehingga kuantitinya jadi menurun. Karena hal ini nanti akan kemudian akan mencapai satu titik keseimbangan yang baru terhadap prinsip 80-20. Kemudian produktivitas improvement. Produktivitas, ada kunci dari produktivitas improvement. Yang pertama adalah mesin productivity. Yang dimaksud dengan produktivitas mesin adalah sistem produksi yang merubah raw material menjadi finished good melalui aktivitas atau proses mekanik atau proses kimia yang membantu mesin dan peralatan di dalamnya. Jadi di sini mesin produksi itu tergantung pada ketersediaan sumber daya material, raw material, kemudian tenaga bisa listrik, bisa manusia, kemudian skill dari pekerja, dan layout dari mesin. Nah, di sini kita lihat bahwa tadi ketika kita bicara tentang produktivitas, kita membagi menjadi 3 elemen. Sekarang ketika kita membahas produktivitas mesin, kita bicara elemen yang lebih banyak, bahwa mesin itu produktivitasnya dipengaruhi oleh raw material dari mesin tadi, kemudian power, kemudian skill dari pekerjanya, dan layout dari mesin. Nah, di sini kita coba memperluas cakupan dari produktivitas. Kemudian ada juga material productivity. Berperan penting di dalam pembiayaan dari produksi. Produktivitas material itu tergantung kepada bagaimana material itu secara efektif digunakan dan bagaimana material tersebut dikonversi atau diubah menjadi finish product. Material productivity tergantung pada persentase dari reject, kemudian scrap yang dihasilkan, dan keusangan, kemudian hal-hal yang terdampak terhadap raw material tadi atau bahan baku. Jadi ketika kita bicara tentang material, kita bicara tentang input, itu raw material, menjadi finish product. Dan untuk merubah raw material menjadi finish product tadi, kita akan menghasilkan juga yang namanya produk yang tidak diterima. Kemudian juga ada scrap atau sampah, dan hal-hal yang lain yang dihasilkan dari perubahan raw material menjadi finish good. Dikatakan bahwa material akan bisa meningkatkan produktivitasnya dengan cara kita meningkatkan skill dari pekerjanya, memperbaiki kapasitas kemampuan dari toolsnya, dan
keputusan desain yang bagus dari sebuah produk. Sekarang kita lihat apa saja yang mempengaruhi produktivitas. Produktivitas sebuah organisasi, suatu tempat itu dipengaruhi pertama adalah technical factor. Apakah secara teknis itu prosesnya bisa dimudahkan? Jadi kalau prosesnya bisa dimudahkan, maka dia akan cenderung lebih produktif. Yang kedua, kaitannya dengan production factor. Production factor itu hubungannya dengan apa? Itu hubungannya dengan demand. Semakin banyak demand, maka produktivitinya kecenderungan akan semakin turun. Tapi tidak selalu. Kemudian ada juga organizational factor, struktur organisasi, relasi antar pegawai itu merupakan organizational factor. Kemudian ada juga personal factor, jadi orangnya juga akan mempengaruhi. Ingat di awal kita bicara tentang skill itu berhubungan dengan person atau orang, maka orang yang punya skill dan orang tadi itu punya mindset yang bagus, maka orang tadi akan menjadi yang 20% orang yang berkontribusi tadi. Nah, disinilah peran personal itu menjadi penting terhadap produktivitas. Yang kelima adalah financial factor. Productivity itu juga ketika kita melakukan aktivitas produktivitas, berarti kita juga akan menyerap sumber daya dari sisi finansial. Seberapa banyak finansial yang diperoleh dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita akan mempelajari produktivitas, di awal kita tahu bahwa produktivitas itu merupakan satu kesatuan dari 3 komponen. Yang pertama adalah skill, yang kedua tool, dan yang terakhir adalah mindset. 3 hal tadi yang akan membangun satu kesatuan menjadi produktivitas. Jadi dikatakan seorang itu menjadi produktif atau tidak jika 3 komponen tadi terpenuhi. Kemudian lebih detail mengenai mindset, bahwa mindset itu ada yang fix, ada yang growth. Kemudian di dalam kita melakukan aktivitas, kita harus ingat bahwa kita perlu fokus pada 20% aktivitas yang berdampak 80% terhadap organisasi. Termasuk kita juga harus memberikan perhatian lebih kepada customer yang memberikan income lebih. Dan kita juga perlu memberikan perhatian lebih kepada proyek yang memberikan kontribusi 80% tadi. Kemudian ada kunci dari productivity improvement, yaitu mesin productivity. Bahwa mesin berperan untuk merubah raw material menjadi finished product. Maka produktivitas mesin itu juga perlu kita cek seberapa produktif mesin-mesin yang kita gunakan. Yang kedua adalah material productivity, kaitannya dengan material yang kita gunakan dan reject yang terjadi. Dan yang terakhir, bahwa ketika mempelajari rekayasa produktivitas, ternyata produktivitas itu tidak berdiri sendiri. Ketika kita bicara suatu perusahaan atau satu organisasi, dia lebih produktif dari perusahaan yang lain, kita perlu cek dulu. Kenapa dia bisa lebih bagus? Boleh jadi secara teknikal faktornya memang berbeda. Satu di laut, satu di darat, maka secara teknis itu akan memiliki tantangan yang berbeda. Yang kedua juga pekerjaannya, semakin banyak pekerjaan yang dikerjakan, boleh jadi dia semakin produktif, tapi juga bisa sebaliknya. Kemudian tadi yang skill tadi berhubungan dengan personal, kemudian kita juga
Ingat ada faktor finansial, tentu saja darah dari sebuah organisasi adalah finansial. Kemudian juga ada proses pengelolaan, ya namanya cover management factor. Kemudian kita juga tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah, ada government factor, misalnya kebijakan produktivitas dipengaruhi oleh pencemaran udara misalnya, maka aktivitas yang menyebabkan pencemaran udara itu perlu dihilangkan. Dan yang terakhir adalah faktor lokasi. Jadi lokasi yang kondusif itu akan meningkatkan produktivitas lebih bagus. Oke, seperti ini pengantar dari saya mengenai rekayasa produktivitas. Kita akan lanjutkan pada video-video yang lain.